Dia masuk surga itu gara-gara sholat subuh kesiangan, begitu. Ini nggak masuk akal ya. Ada orang masuk surga gara-gara sholat subuh yang kesiangan. Jadi hamba yang ikhlas dalam beragama adalah kalau dia sudah mampu untuk bangun di sepertiga akhir untuk melaksanakan sholat atau menghidupkan malam-malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Pahami tidak boleh kita kerjakan, atau kalau itu makanan tidak boleh kita makan. Ada haram maknanya yang diagungkan, seperti Masjidil Haram, ya enggak? Masjid Haram di Mekah bukan berarti haram, nggak boleh dipegang, itu karena diagungkan. Masjid yang agung, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah mulia. Haramain, dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Haramain. Ya, ini artinya bukan haram, tapi yang dimuliakan maknanya. Ya. Nah, ini haram secara fikih, ya, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan mendapat dosa, seperti minuman keras, berdusta, durhaka kepada orang tua, dan sebagainya. Haram. Ya, sesuatu yang dikerjakan itu apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkannya mendapat pahala. Ditinggalkannya mendapat pahala. Kita udah bahas kemarin, seakan-akan dalam kajian ilmu usul fikih itu nggak ada hukum yang disebut dengan hukum mubah. Setiap perbuatan kita, ya, yang kelihatannya biasa-biasa aja, ini ayah dan bunda. Misalnya ada anak muda yang biasa keluar malam, ya, ke tempat-tempat yang nggak jelas begitu. Ya, satu waktu dia tumbuh kesadarannya, dia berjuang untuk tidak keluar malam. Dia berjuang untuk tidak keluar malam. Akhirnya dia biasakan di rumah saja, ya, ngopi-ngopi, lihat TV, ngobrol dengan keluarga. Padahal itu sesuatu yang mubah, ya. Tapi menjadi nilai pahala kalau kita niatkan, daripada kita keluar rumah banyak maksiat di luar, mendingan di rumah saja kumpul sama keluarga yang tadinya di rumah saja, ya, biasa ngopi-ngopi, duduk-duduk bareng-bareng, kumpul sama anak-anaknya. Itu tidak ada hukum apa-apa, ya, mubah-mubah saja, kemudian menjadi nilai pahala karena dia tidak keluar, yang di luar sana berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa, begitu, ya. Ya, jadi ini, ya, haram itu begitu. Kita meninggalkan yang haram mendapat nilai pahala. Ya, apalagi, ya, ada sebuah riwayat, ya, perjuangan kita saat kita mampu untuk mengerjakan yang haram ternyata kita tinggalkan. Nah, itu perjuangan luar biasa. Dan itu nilai pahala yang luar biasa. Ya, ada kisah di zaman Bani Israel itu, ada seorang anak muda, ya, ada seorang wanita penghibur yang sangat terkenal kecantikannya, ya, udah artis top selebriti, ya, hebat itu, ya, kecantikannya dikenal. Tapi dia ini wanita penghibur, sehingga siapa saja yang, ya, lelaki hidung belang tentunya itu pengen sekali bisa mendapatkannya. Suatu waktu ada anak muda, ternyata dia anak nggak begitu mampu, tapi ya pengen begitu, ya. Akhirnya dia datang, kemudian ditanya berapa harga kamu gitu, ya. Nah, kemudian dijelaskan sekian-sekian. Oh, mahal sekali, nggak mungkin sanggup. Akhirnya dia bekerja, mengumpulkan uang sebanyak mungkin, sebisa mungkin supaya bisa, ya, dengan peras keringat, pokoknya kerja betul untuk mendapatkan uang supaya bisa mendapatkan wanita tadi, penghibur tadi. Nah, setelah didapatkan uang itu cukup, ya, kemudian dia datang ke sana, ke tempat wanita itu. Ketika dia akan melakukan perbuatan yang haram itu, muncullah hidayahnya, muncullah imannya tumbuh, gitu, ya. Tidak jadi, dia bergetar, kemudian dia tidak jadi melakukan itu. Padahal dia susah payah mengumpulkan uang, berjuang untuk mendapatkan itu, ternyata ditinggalkan. Dia bilang, saya ternyata takut kepada Allah untuk melakukan perbuatan buruk ini.
Nah kemudian orang itu pergi. Nah ini makna Allah berikan nilai pahala yang besar ketika kita mampu meninggalkan sesuatu yang haram, yang kita meninggalkannya itu dengan penuh perjuangan. Ya, berat sekali. Semakin berat perjuangan kita, maka semakin besar nilai pahalanya. Al-ajru biqadri ta'ab, begitu kan? Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu bergantung kepada susahnya kita mengerjakan. Ya. Nah, maka ada orang masuk surga itu terkadang menurut kita ya pahala apa pekerjaan sepele. Ya, dalam satu riwayat ayah dan bunda, ada penduduk surga itu mereka saling bercakap-cakap gitu ya. Nah, penduduk surga itu biasa bercakap-cakap tentang kejadian-kejadian waktu di dunia. Ya. Mereka bercerita kata Allah dalam Al-Qur'an tentang apa yang sudah mereka kerjakan di dunia dulu. Sama-sama penduduk surga, kamu pengalaman apa dulu waktu di dunia, begitu ya. Nah, sampai mereka pernah bercakap-cakap, ada 3 orang bercakap-cakap ya. Apa amalan kamu sehingga kamu bisa masuk surga? Kamu juga apa? Akhirnya mereka saling cerita. Ada satu di antaranya, ini ya riwayatnya seperti itu ayah dan bunda. Kelihatannya sepele bahkan. Saya masuk surga itu gara-gara sholat subuh kesiangan, begitu. Ini nggak masuk akal ya. Ada orang masuk surga gara-gara sholat subuh yang kesiangan. Kenapa demikian? Kenapa demikian katanya? Jadi ceritanya begini. Saya pengen sekali bisa bangun malam, seperti akhir malam, untuk tahajud. Karena dengar pahalanya besar, ya Allah akan naikkan derajat orang yang senang tahajud. Tahajud itu kan menaikkan derajat, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita ingin naik derajat di hadapan Allah, tahajud. Derajat kita orang beriman, disebut orang soleh, udah senang ibadah. Mau naik derajat lagi di sisi Allah, maqaman mahmuda, itu dengan cara tahajud. Naik ke level, nah itu tahajud. Tahajud itu sholat sunnah yang paling utama. Derajatnya setelah sholat fardu. Ya, istimewa sekali karena di saat tahajud itu ya di saat kita hanya bisa bermesraan dengan Tuhan kita ya di saat tahajud. Maka Imam Ghazali pernah ditanya oleh seorang santrinya, "Wahai Tuan Guru, sudahkah saya menjadi hamba yang ikhlas dalam beragama?" Apa jawaban Imam Ghazali? Ciri hamba yang ikhlas dalam beragama adalah kalau dia sudah mampu untuk bangun di sepertiga akhir untuk melaksanakan sholat atau menghidupkan malam-malamnya. Kenapa? Karena kalau di waktu-waktu yang lain, di waktu siang, mungkin ya sholat kita bercampur dengan ria dan sebagainya. Sholat kita karena kalau enggak sholat kita malu, maka kita sholat. Ada aja yang begitu ya. Ya kalau orang yang baru sholatnya amatiran, baru belajar sholat kan begitu. Kalau enggak sholat malu dan sebagainya. Tapi sholatnya enggak khusyuk di tengah keramaian dan sebagainya. Tapi ya ketika malam bangun, dia bermunajat, berduaan, bermesraan dengan Allah. Itulah hamba yang ikhlas, kata Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita lanjutkan ya. Bahwa haram itu kalau kita tinggalkan akan mendapatkan nilai pahala. Semakin berat kita untuk meninggalkannya seperti kisah tadi, maka semakin besar nilai pahalanya. Ya. Al-ajru biqadri ta'ab. Baik, itu haram ya. Tentu haram ini ada nanti yang perbuatannya disebut dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu ayah bunda, ciri-cirinya pertama nama dosanya, perbuatannya disebut dalam Al-Quran. Ya, sekali lagi, ciri dosa besar itu adalah nama dosanya disebut dalam Al-Quran. Itu dosa besar. Nama dosanya disebut dalam Al-Quran. Itu udah pasti dosa besar tuh. Atau disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Disebut. Nah itu juga dosa besar. Itu cirinya. Tapi tidak lantas dosa yang tidak disebut dalam Al-Quran ya, dan hadis Rasulullah tidak lantas kemudian ada dosa, semuanya dosa kecil. Tidak juga. Nanti tergantung sifatnya. Itu ya. Nah,
Misalnya yang disebut dalam Al-Quran, ya misalnya dosa berzina, wala taqrabuz zina, larangannya ada dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina, deket-deket aja nggak boleh, udah haram. Apalagi, ya jangan minum khamr kata Allah, ya karena dalam khamr itu ada ismung kabir, ya manfaatnya sedikit. Minuman keras itu di zaman Nabi, ya